Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai dengan 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, kemartiran kanak-kanak. Anak-anak adalah sosok manusia yang seringkali ditinggikan, sekaligus paling kerap dikorbankan dalam kehidupan manusia. Kepolosan, kelucuan, dan keindahan anak-anak, khususnya bayi-bayi yang menggemaskan, selalu menarik perhatian orang dewasa untuk didekati dan dipeluk. Akan tetapi, nasib anak-anak tidaklah selalu demikian. Ketika orang dewasa tengah mengejar ambisi dan egoisme, anak-anaklah yang kerap menjadi korban. Situasi kelam seperti itulah yang dialami kanak-kanak pada zaman kanak-kanak Yesus. Hanya karena sebuah ketakutan dan kecemasan seorang raja, ribuan anak-anak mengalami kemartiran yang mengerikan. Di antara mereka bahkan ada yang belum sempat menikmati indahnya masa kanak-kanak. Mereka mengalami nasib naas itu karena Herodes ingin sekali membunuh bayi Yesus yang diramal akan menjadi raja besar. Manusia kadang-kadang sulit memahami kehendak Tuhan karena apa yang kita pikirkan belum tentu berkenan di hati Tuhan. Dalam Injil hari ini dikisahkan peristiwa tragis penuh kebengisan dari seorang penguasa duniawi yang menyebabkan kesengsaraan bagi orang-orang yang tidak bersalah. Orang yang belum mengerti apapun harus mengakhiri hidupnya di ujung pedang kekejian. Kita bertanya, mengapa justru orang-orang polos yang menjadi korban kebengisan Raja Herodes? Mengapa bukan para penjahat? Namun, pikiran Allah bukanlah pikiran kita. Allah punya rencana tersendiri. Yesus memulai hidupnya dengan pengungsian, dikejar-kejar, padahal dia anak Allah. Hal yang mau dikatakan adalah supaya kehendak Allah itu terlaksana. Dan kita yang percaya kepadanya pun tidak akan berhenti dikejar-kejar oleh kesulitan hidup. Bila kita setia, dia akan memberi jalan yang terbaik. Saudara yang terkasih, dalam hidup ini kita kadang seperti Herodes. Kita takut akan kehilangan posisi nyaman dan menghalalkan segala cara untuk mempertahankannya. Kita tidak peduli akan baik dan buruknya, bagaimana kita mempertahankannya, dan tidak peduli akan ada kerugian dan penderitaan yang dialami orang lain.
Sebagai manusia yang berakal dan beriman, hendaknya kita berjuang dan menemukan berbagai strategi yang baik untuk mempertahankan kebaikan dan kedamaian, bukan mempertahankan keinginan sepihak yang menghilangkan karakter yang baik dalam diri kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.